selamat malam. Puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan dalam sepanjang tahun ini, khususnya buat keluarga kami. Kami dan sekeluarga juga mengucap terima kasih kepada Bapak Pendeta Agustinus Patang, STH. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Majelis dan seluruh anggota jemaat yang sudah turut mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga di rumah kami. Kami juga mohon dukungan doa buat keluarga kami semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Berdoa juga buat anak kami, Jamie, Yeni, Lili atas tugas dan pekerjaannya. Kami juga mohon dukungan doa buat keluarga besar kami yang ada di Makassar, Jayapura, Jakarta, Sorong. Kiranya semua sehat-sehat selalu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di malam hari ini kita akan sama-sama kembali melaksanakan ibadah rumah tangga di rumah keluarga Bapak Markus Urat. Selamat malam, Salam. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Saya minta jemaat Tuhan berdiri dan kita sama-sama mengangkat satu pujian. Kidung Jemaat 13 ayatnya yang pertama, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Kita tabiskan ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa. Kebaktian kita bersama dengan keluarga Bapak Markus Urat jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 40 ayatnya yang pertama, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilang buta, bercela, olehnya aku sembuh. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga di rumah keluarga Bapak Markus Urat, kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami datang kepadamu pada saat ini. Kami naikkan ucapan syukur terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing.
Bapa yang ada dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu dalam ibadah rumah tangga di rumah keluarga Bapak Markus Urat, kami mohon Roh Kudus tuntun kami, dan biarlah melalui pembacaan perenungan firman Tuhan sebentar, kami boleh mengerti, amat terlebih kami dapat lakukan itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan pembacaan renungan firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sama-sama membaca kan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Yeremia pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia, dan akan bermegah di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah yang baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kita dikatakan berbahagia jika kita senantiasa membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita tadi, Yeremia pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, tema khotbah kita atau tema renungan kita di malam hari ini dalam ibadah rumah tangga di rumah keluarga Bapak Markus Urat, seperti tanah yang baikkah hati kita. Tema khotbah kita saat ini, seperti tanah yang baikkah hati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu yang terjadi dan kita alami dalam hidup ini memiliki keterkaitan dengan apa yang ada di dalam hati kita, atau dengan kata lain, cerminan dari apa yang ada di hati kita. Kalau hati kita dipenuhi sukacita dan ucapan syukur, hari-hari yang kita jalani pun tampak menyenangkan. Kita menjalaninya dengan penuh optimisme. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang muda. Seorang muda ini baru saja menyelesaikan studinya S1 di Makassar, di salah satu universitas yang cukup terkenal. Setelah
dia selesai, dia merantau ke Jakarta. Ya, dia merantau ke Jakarta. Dia ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Ya, sesampai di Jakarta, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dia masukkan lamaran pekerjaannya itu di perusahaan. Beberapa perusahaan, ya, setelah dia masukkan lamaran pekerjaannya itu ditolak. Ya, dia ditolak, dia pulang ke rumah, dia menangis, dia berdoa kepada Tuhan dengan cucuran air mata, dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu Tuhan pasti akan membantu, menolong, membuka jalan bagi saya. Dia berdoa. Nah, setelah dia berdoa, dia renungkan, dan dia katakan kepada dirinya, apakah saya ini terlalu bodoh? Tidak mungkin, ya, tidak mungkin saya terlalu bodoh, ya. Saya bisa mendapatkan ijazah sarjana di salah satu universitas, ya, universitas yang bagus lagi di Makassar. Ya. Setelah dia berdoa, dia renungkan, dia bangkit, ya, dia bersyukur, ya, kepada Tuhan karena sudah ada beberapa pengalaman dia masukkan lamaran pekerjaan yang ditolak. Dia bersyukur kepada Tuhan, dia bersuka cita, dia berdamai dengan hatinya, dia bergembira. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dia bangkit. Dari kegagalannya, dan dia katakan pada dirinya, saya akan memasukkan lamaran pekerjaan saya di gedung yang tinggi itu. Ya, di gedung yang tinggi itu. Setelah dia masukkan lamaran pekerjaannya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dia lulus. Nah, kalau hati kita dipenuhi dengan sukacita dan ucapan syukur, hari-hari yang kita jalani pun tampak menyenangkan. Jangan baru satu kegagalan kita sudah loyo. Satu kegagalan kita sudah susah. Nah, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah dia bangkit dari kegagalannya dan dia tahu pasti Tuhan akan menolong dia, ya, tentunya dia katakan kepada dirinya, saya harus optimis, ya, saya harus optimisme, ya, di dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa kita disuruh bersukacita? Ya, kita disuruh bersukacita supaya kita senantiasa mengucap syukur atas hari-hari yang Tuhan telah karuniakan kepada kita, ya. Supaya hati kami senantiasa itu senang dan kita menjalani kehidupan ini dengan penuh optimisme. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab menggambarkan hati manusia itu seperti tanah. Ada tanah yang dipenuhi kerikil atau batu, ada tanah yang keras, ada tanah yang ditumbuhi semak duri, ada pula tanah yang baik dan subur. Tanah yang dipenuhi kerikil, batu keras adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan segera menerimanya dengan gembira.
tetapi mereka tidak berakar dan tidak tahan sebentar saja apabila datang penindasan, datang penganiayaan. Karena firman Tuhan itu mereka segera murtad. Ada tanah yang ditumbuhi duri. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi karena kekhawatiran dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain yang telah menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Kita bisa lihat dalam Markus 4 ayat 18 sampai dengan 19. Ada pula tanah yang subur. Tanah yang subur adalah orang-orang yang mendengarkan dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun sama-sama mendengarkan firman Tuhan, jika tanah hati kita tetap keras seperti batu, maka benih firman Tuhan tidak bisa tumbuh dengan baik, alias takkan berdampak, tidak akan berdampak baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Benih firman Tuhan dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang lebat bila disemai di atas tanah yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hati kita ini digambarkan sebagai tanah yang baik apabila sudah bersih dari segala kotoran, dari segala bentuk kotoran berupa kepahitan, kebencian, dendam, amarah, sakit hati, dan lain sebagainya. Tetapi jika kotoran-kotoran tersebut masih saja menempel dan tidak segera dibersihkan, pertumbuhan benih firman Tuhan pasti terhambat. Jadi kalau kotoran-kotoran itu masih ada di dalam hati kita, seperti kepahitan, kebencian, dendam, amarah, sakit hati, dan lain sebagainya, pertumbuhan benih firman Tuhan itu pasti terhambat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya kasih contoh, kotoran yang masih melekat, yang masih ada di dalam kehidupan kita. Gini contohnya, saya tidak bisa lupakan perbuatan yang tidak baik orang itu terhadap saya, terhadap keluarga saya. Saya tidak bikin apa-apa dia. Kami tidak pernah ganggu dia. Tetapi dia selalu menyakiti hati saya. Dia selalu menyusahkan keluarga saya. Bukan satu kali, sudah beberapa kali dia melakukan hal tersebut. Bahkan ini sesama orang Kristen pendeta sudah menasehatinya, tetapi ia tetap saja melakukan yang jahat, melakukan yang tidak baik terhadap saya dan terhadap keluarga saya. Saya tidak bisa lupakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang jahat yang dilakukan oleh
baik untuk saya maupun keluarga saya. Nah, kalau ini masih melekat, ya, ini masih melekat di dalam kehidupan kita, masih ada di dalam hati kita, yang namanya kebencian, yang namanya dendam, akan susah sekali pertumbuhan benih firman Tuhan itu, ya, pertumbuhan benih firman itu akan tumbuh, bahkan terhambat. Sekalipun kita ini aktif beribadah di gereja, kita rajin ke gereja, kita rajin mengikuti persekutuan-persekutuan doa, kita aktif di dalam paduan suara, kita aktif di vokal group, bahkan Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadi pengurus di dalam pengurus OIG, pejabat gereja. Tetapi kalau masih ada, ya, kalau masih ada yang namanya kotoran-kotoran itu di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, walaupun kita rajin beribadah, kita pengurus, ya, pertumbuhan benih firman Tuhan itu pasti terhambat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hati kita ini digambarkan sebagai tanah yang baik apabila bebas dari segala yang tidak baik, yang jahat. Karena itu kita harus menjaga hati kita ini dengan penuh kewaspadaan. Sebab dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Seperti dikatakan dalam Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, sumpah palsu, dan hujat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur mengingatkan bila masih ada niat jahat yang ada di dalam hati kita, doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidak didengar oleh Tuhan. Walaupun ucapan kata-kata yang kita rangkai begitu indah, kita naikkan kepada Tuhan, tetapi kalau masih ada niat jahat, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jahat di dalam hati kita, doa kita tidak akan didengar oleh Tuhan. Ya, makanya ada banyak orang yang sudah berdoa mungkin bertahun-tahun, ya, berbulan-bulan dia berdoa, tetapi doanya itu tidak didengar oleh Tuhan. Dia berdoa agar keluarganya begini, agar suaminya begini, begitu, anak-anaknya dia mau supaya, ya, doa-doa yang dia naikkan kepada keluarganya itu baik-baik semua. Tetapi nyatanya Tuhan tidak dengar doanya. Kenapa Tuhan tidak dengar doanya? Itu tadi saya katakan Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau masih ada niat jahat di dalam hati kita, masih ada niat buruk, ya, di dalam hati kita, sebaik apapun, ya, kita rangkai kata-kata, sebaik apapun, ya, doa-doa kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan tidak dengar. Bukan saya yang katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi firman Tuhan yang katakan demikian, ya, dalam Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau, ya, mendengar. Ya, kalau doa kita mau didengar oleh Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, buang dulu itu semua yang tidak baik yang ada di dalam hati kita.
niat jahat yang ada di hati kita. Susah saya buang karena orang itu sudah terlalu ya menyakiti saya bersama dengan keluarga saya. Bukan satu kali, sudah ulang-ulang. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Agustinus Patang minggu yang lalu, kalau saya tidak salah, dalam ibadah minggu dia katakan kepada kita, ya, perbuatannya yang kita tidak suka, bukan orangnya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau doa kita mau didengar oleh Tuhan, sekalipun itu orang sudah berulang-ulang kali menyakiti kita, menyakiti keluarga kita, mau tidak kita doakan supaya, ya, kita doakan supaya dia menghentikan perbuatannya. Kita berdoa saja supaya dia kembali ke jalan yang benar, ya. Dia tinggalkan ya perbuatan-perbuatan jahatnya itu, dia tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baiknya itu terhadap kita dan terhadap keluarga kita. Kalau kita sudah berdoa lantas dia tetap seperti begitu, ya kita serahkan saja kepada Tuhan. Kita kerjakan, ya kita kerjakan pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Yang tidak bisa kita kerjakan, mengubah dia adalah urusannya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pula hati kita ini dipenuhi dengan segala keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jangan hati kita dipenuhi dengan ambisi-ambisi dunia yang bertujuan semata-mata untuk kemegahan diri sendiri. Bila hati dipenuhi dengan ambisi-ambisi pribadi, hal itu akan menyondongkan orang menjadi serakah dan tamak. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah hati kita baik atau masih dipenuhi dengan kotoran-kotoran? Ya, kalau keluarga kita mau diberkati oleh Tuhan, ya kita harus membuang segala bentuk kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Bagaimana caranya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus? Ini memang tidak mudah. Kita mohon berdoa ya kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita harus berusaha ya berdoa kepada Tuhan supaya kita juga bisa berubah ya. Dan keluarga kita diberkati. Memang tidak mudah membuang segala bentuk kotoran yang ada di dalam hati kita. Tetapi kalau kita dengan sungguh-sungguh mendoakannya ya kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, minta bimbingan Roh Kudus, saya percaya bisa kita lakukan itu di dalam kehidupan kita. Bukankah semua yang baik, semua yang benar itu datangnya dari Tuhan. Tetapi semua yang jahat, yang bentuk-bentuk tidak baik itu datangnya dari iblis atau si jahat. Bapa orang jahat adalah iblis. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mohon Roh Kudus menyelidiki hati kita supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan yang singkat ini, kiranya menjadi berkat baik itu untuk saya maupun untuk Bapak Ibu saudara-saudari, khususnya keluarga Bapak Markus
Urat. Diberkatilah firman-Nya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 362. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami naikkan ucapan syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih dalam ibadah rumah tangga di rumah keluarga Bapak Markus Urat. Baru saja kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang datang kepada kami pada saat ini Tuhan mengingatkan kepada kami seperti tanah yang baikkah hati kami ya Tuhan. Kalau masih ada kotoran-kotoran, masih ada niat-niat jahat yang ada di dalam hati kami, kami mohon Roh Kudus bantu kami agar semua yang tidak baik, semua yang jahat yang ada di hati kami, singkirkan itu semua ya Tuhan. Karena itu menjadi penghalang doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan tidak didengar oleh Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mau juga doa-doa yang kami sampaikan kepada Tuhan didengar oleh Tuhan. Tuhan jawab apa keinginan dan kebutuhan daripada keluarga kami. Untuk itu bantu kami ya Tuhan. Tolong kami agar Tuhan mau menyingkirkan segala yang tidak baik, segala yang jahat yang ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, diberkatilah firman-Mu. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Markus Urat. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Bapak Markus Urat di masa tuanya. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam segala kegiatannya. Demikian pula dengan Ibu Markus Urat ya Tuhan, yang mendampingi suami begitu setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Markus Urat dalam segala kegiatan dan aktivitasnya. Berkati di masa tuanya. Tuhan tolong biarlah melalui Bapak Ibu Markus Urat mereka bisa menjadi orang tua yang dapat memberikan contoh yang baik sehingga anak-anak mereka juga ya Tuhan bisa diberkati oleh Tuhan. Bapak yang ada dalam kerajaan surga, saat ini kami mau berdoa dan menyerahkan saudara Jamie Urat dalam segala aktivitasnya, pekerjaannya, kegiatannya. Berikan dia kekuatan, memberikan dia kesehatan dan memberkatinya. Demikian pula dengan saudari Yeni dan Lili Ura dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan tolong supaya di dalam menjalankan tugas pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepadanya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berkati juga pelayanan-pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepadanya di gereja atau di tempat di mana mereka melayani ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak dalam surga, berkati keluarga besar Bapak Markus Urat dimanapun berada pada saat ini. Saat ini juga ya Tuhan kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan
di Oikumene Kertago Borongloe ini Tuhan, yang saat ini masih dalam pemulihan kesehatan. Kami mau berdoa untuk Ibu Yohana Sidandi, Bapak Parsin, Bapak Simon Payung Patilima, Bapak Martin Sambolinggi, Ibu Hermin Aring, Saudara Sandias. Kami serahkan mereka semua ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong datang melawati mereka masing-masing, jamah mereka, angkat setia sakit penyakit yang mereka alami dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kuatkan mereka ya Tuhan, ya supaya mereka juga bisa kuat, mereka bisa pulih, sehat kembali dan dapat menjalankan segala aktivitasnya. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, saat ini juga ya Tuhan kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan. Tuhan buka juga jalan kepada mereka yang sampai saat ini masih mencari pekerjaan. Berkati juga pekerjaan setiap anak-anak Tuhan yang ada di jemaat Oikumene Kertago Borongloe. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, semangat yang tinggi ya Tuhan dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada mereka masing-masing. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, saat ini juga ya Tuhan kami mau berdoa untuk pendidikan daripada anak-anak jemaat. Berkati mereka Tuhan, baik itu yang ada di tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai kepada perguruan tinggi. Berikan kekuatan, kesehatan, walaupun dalam melaksanakan belajar ya Tuhan, ada yang lewat Zoom, live streaming dan lain sebagainya ya Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong memberkati supaya mereka tetap semangat, sehingga apa yang mereka lakukan pada saat ini Tuhan, ini semua untuk kebaikan di masa depan mereka. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Kami juga mau berdoa untuk program kerja daripada baik itu majelis jemaat, OIG, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami, memberikan kekuatan, kesehatan setiap kami Tuhan, baik itu majelis jemaat maupun pengurus OIG, agar kami tetap semangat dalam menjalankan setiap kegiatan yang kami sudah programkan di tahun 2020 ini. Walaupun situasi kondisi seperti sekarang ini Tuhan, tapi berikanlah kami terus semangat yang tinggi agar kami bisa melayani sehingga menjadi berkat bagi jemaat di mana kami melayani pada saat ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, saat ini juga ya Tuhan kami mau berdoa untuk pembangunan kamar mandi. Kami tahu Tuhan biaya yang kami butuhkan bukan sedikit, tetapi kami percaya dan yakin apabila kami mengerjakannya dengan baik dan benar, Tuhan akan buka pintu-pintu berkat-Mu ya Tuhan, sehingga dana yang kami butuhkan untuk pekerjaan kamar mandi ya Tuhan bisa tercukupi dan kami dapat menyelesaikannya ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa mendukung ya pelayanan kamar mandi ini, baik itu di dalam doa, dana maupun tenaga. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, saat ini juga Tuhan kami mau berdoa menyerahkan pemerintah kami yang menangani COVID-19. Biarlah mereka bergandengan tangan satu dengan yang lain, sehingga COVID-19 ini Tuhan kami dapat atasi, dan kami mohon berdoa kepada Tuhan agar COVID-19 ini ya Tuhan bisa berlalu dan kami bisa menjalani kehidupan secara normal seperti sedia kala. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, inilah doa kami, sempurnakan doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang ada di surga. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah rumah tangga di rumah keluarga Bapak
Markus Urat. Saya minta kita semua berdiri dan kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 408, ayatnya yang pertama. Di jalanku ku diiring. Diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ya, terima berkat. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah rumah tangga di rumah keluarga Bapak Markus Urat selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.